Oke, jadi benar ini anak-anak kami. Setelah tadi banyak pertanyaan, ini siapa sih sebenarnya? Jadi kami sekeluarga berlima. Jadi kami mau bercerita tentang keterbatasan dan bagaimana kami bermain dan menyiasati dengan keterbatasan. Hidup itu bagi kami sebenarnya memang isinya tuh pasti banyak banget nemu keterbatasan, nemu masalah. Jadi buat kami itu sebenarnya keterbatasan itu bukan tembok, tapi pintu menuju ke opportunity yang lain, infinite opportunity yang jauh lebih luas, yang mungkin malah memberi manfaat bagi kami sendiri dan mungkin juga buat orang banyak. Kita nggak pernah tahu, tapi kita mencoba untuk menyiasati itu. Salah satu yang kami lakukan adalah kami berangkat ke Kuwait. Kami tidak tahu apa-apa soal Kuwait, dan yang kami tahu Kuwait itu adalah padang pasir tok. Dan benar begitu kita sampai di sana itu kita nemu banyak keterbatasan, nemu banyak masalah. Salah satunya ya rindu kampung halaman, rindu makanan, rindu gado-gado, ketoprak segala macam, dan nggak bisa ketemu sama eyang-eyangnya, anak-anak segala macam. Terus jadi apa namanya? Buat kami, jadi keterbatasan itu bukan untuk berdiam diri, terus putus asa, terus bosan. Jadi kami tuh berusaha mencari celah-celah alternatif, apa sih untuk menyiasati, karena toko buku aja nggak ada. Kebayangkan hidup di gurun yang semuanya coklat, nggak ada ijo-ijo, terus toko buku nggak ada, terus kita mau crafting juga susah, nggak ada toko supplier art and craft, mau baking juga susah, terus jadi kita harus pintar menyiasati, cari kegiatan alternatif untuk berkarya dan berusaha menurunkan ekspektasi kita, karena kalau ekspektasi terlalu tinggi kitanya jadi kecewa. Akhirnya ekspektasi diturunkan, kita berkarya dengan apa yang ada. Jadi kita tipsnya kira-kira mencari celah untuk berkreasi, mencari alternatif untuk berkarya. Kalau sebelumnya tuh berkaryanya dengan alat yang begini, maka kita coba cari cara yang lain. Mungkin dengan pelepah daun kurma kita bisa ngapain, dengan onta kita bisa ngapain. Yang ada di sana kita coba ulik. Ya seperti yang tadi Dita bilang, bahwa kita menurunkan ekspektasi dan menciptakan ekspektasi lain, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Akhirnya kita mencoba untuk selalu iseng dan ngoprek dengan apa yang ada, yang sebelumnya tuh mungkin buat yang selama kita di Jakarta atau di kampung halaman tuh ngerasa semua sudah tersedia, akhirnya kita nemu segala sesuatu yang sifatnya tuh sepele buat orang lain, mungkin bisa menjadikan sesuatu yang berbeda. Dorongan bermain ini yang membuat kami selalu tidak punya target dan selalu melakukan segala sesuatunya lepas, bebas, tanpa beban, sehingga dorongan bermain lebih besar. Lalu kemudian juga mempunyai semangat untuk menciptakan sesuatunya sendiri, do it yourself. Anak-anak juga seperti di sini juga mereka juga selalu membuat mainan mereka sendiri. Lebih baik membuat mainan daripada selalu membeli, atau akhirnya juga bosan nggak dipakai, dibuang gitu aja. Akhirnya mereka dengan membuat mainan mereka sendiri, mereka jadi appreciate dengan apa yang mereka miliki, appreciate dengan mereka apa yang mereka buat. Dan satu hal yang sebenarnya bukan keterbatasan di Kuwait, tapi adalah keleluasaan, yaitu waktu. Karena Kuwait itu kecil, kegiatan kita nggak banyak, kegiatan nongkrong di mall nggak banyak, bioskop juga filmnya itu aja. Akhirnya kita punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang lain. Kita jadi sering berinteraksi dengan anak-anak, bikin macam-macam. Karena pada dasarnya mereka juga sebenarnya dari waktu ini sendiri, saya pulang kantor, mereka masih bangun.
sehingga saya bisa berinteraksi, bercerita dengan mereka. Pada saat saya berangkat kantor juga mereka masih belum berangkat sekolah karena dekat sekolahnya dengan rumah kami. Dan pada saat weekend pun, karena bisa dibilang Kuwait itu nggak ada macet, jadi kita weekend tuh bisa bebas mau ngapain aja dari pagi sampai malam. Kita biasanya ke pantai, udah gambar-gambar aja di situ, sketching, bikin gambar, bikin komik. Nah, ini salah satu yang membuat kami punya semacam bahan bakar. Kami nggak nemu kata-kata padanannya magicalitas itu apa. Ini saja saya juga baru bikin kebetanya. Tapi kira-kira gini, jadi magicalitas itu kayak kami selalu bertukar pikiran dengan anak-anak, brainstorming. Karena bagi kami dalam pemikiran yang tertentu, dalam level tertentu, saya sebagai orang tua, sebagai ayah, dan mereka sebagai anak itu satu level. Ada satu level di mana kita ketemu dan akhirnya kita bisa saling nyambung. Dan terutama mereka selalu melihat keterbatasan itu dengan mata kepala mereka sendiri, dengan khayalan mereka sendiri, selalu melihat keterbatasan sebagai kanvas untuk bermain. Karena mereka dorongan bermainnya lebih besar daripada orang tuanya. Jadi mereka tuh selalu bisa struggle dengan kondisi yang ada. Mensyukuri hal-hal kecil, kemudian juga mensyukuri kemujuran kecil. Jadi mungkin buat sementara orang akan ngeliat, ya lu enak, lu mujur, hidupnya lebih baik daripada kita. Sebenarnya kita begini karena kita selalu berusaha mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil. Kita percaya dongeng, kita percaya dengan fairy tales, kita percaya dengan segala sesuatu yang sifatnya khayali. Yang sebenarnya itu adalah endorsement untuk sesuatu yang sifatnya lebih luas lagi. Kira-kira begitu yang namanya magical. Ya, kita sendiri juga masih belum yakin dengan kata-kata ini, tapi semoga suatu saat akan jadi kata baku. Maksa sih kesannya emang. Dari segala tembok keterbatasan, kami menemukan jendela kecil di mana kita bisa ngoprek, yaitu yang namanya internet. Internet itu jadi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar. Jadi dari situ itu benar-benar sumber inspirasi, gudang inspirasi. Bukan berarti kita nyontek, tapi kita cari inspirasi terus kita olah dan kita share kembali. Kita share ke orang banyak. Nah, pada saat sharing itu dengan orang banyak, kita bertemu dengan teman-teman baru. Bahkan ketemu sama komunitas-komunitas baru yang sehati dan sepikiran dengan kita. Medium yang kami gunakan untuk berkreasi, blog, podcast, foto, video posting. Terus kita bikin semacam kayak tutorial atau Instagram posting yang mengupload foto-foto bagaimana kegiatan kami sehari-hari, proses kreasi. Salah satu bentuknya kira-kira seperti ini. Kita membukakan ruang keluarga kita tentang kegiatan kita, tentang proses kreasi kita, sehingga banyak yang melihat bahwa apa yang terjadi di sini itu sebenarnya ya memang yang terjadi di rumah kita di Kuwait, nggak beda jauh. Ini yang kita sharing ke internet. Di Kuwait kami punya banyak blog, salah satunya blog Art and Craft yang kita update secara rutin, bercerita tentang bagaimana ibunya membuat makanan snack untuk sekolah besok. Simple, sederhana, dan sifatnya sangat rutin. Tapi Dita punya pemikiran bahwa setiap hari itu ada sesuatu yang harus ada sesuatu yang diwujudkan, variasi lah. Jadi nggak pernah sama. Sehingga pada saat mereka di sekolah pun mereka juga bercerita, ibu saya bikin ini segala macam, bla 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 bla, bikinnya dari ingredient ini segala macam. Jadi selalu bercerita, ada sesuatu, ada konsep gitu di setiap setiap karya, sampai makanan pun dianggap sebagai karya. Di ini blog kami yang bercerita tentang itu. Terus kemudian juga posting tentang bagaimana membuat tas sehari-hari, sepatu, boneka. Ini salah satunya juga bagaimana membuat topi dari kertas koran.
Jadi yang tadinya itu barang remeh yang siap dibuang, itu bisa kita ambil lagi untuk membuat sesuatu yang baru buat mereka. Ini salah satu postingan kami. Itu suaranya Arwen waktu umur 3 tahun. Jadi ya kira-kira begini sih rumah kami. Itu bukan penyiksaan anak loh ya. Lihat magic nih. Jadi tinggal digulung ke atas jadi topi. Mereka memang nggak terbiasa bermainan soalnya. Jadi memang kita biasakan untuk menciptakan mainannya sendiri. Ini sendiri kita dapatkan inspirasinya di internet. Instruksinya biasa saja, tapi kami coba olah, kami coba gabungkan dengan situasi kami. Kami pakai anak-anak sebagai contoh kegiatan kami. Jadinya begini, jadi sesuatu yang lain. Aaron masih umur berapa ya? 4 tahun. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, setelah kita juga berenang di internet, menemukan celah baru di internet, akhirnya kami memberanikan diri untuk memberikan bukan kekuasaan, kayak semacam authority ke mereka untuk membuat account sendiri. Dengan bimbingan dan pantauan kami tentunya. Jadi kayak misalnya Arwen sudah punya account Vine sendiri dan sudah berinteraksi dengan banyak orang, termasuk dengan founder-founder di Amerika. Terus kemudian juga sudah posting di Instagram dengan gambar-gambar dia. Jadi menambahnya gitu. Jadi waktu dia minta izin untuk buka akun sosial media, kita cuma perkenankan 2, Instagram dan Vine, karena di situ yang kita anggap bisa buat ajang unjuk karya. Jadi waktu pertama kali bikin itu kita pesennya boleh punya akun Instagram tapi nggak boleh selfie, nggak boleh narsis. Kalau mau narsis harus narsis karya. Jadi kamu boleh pasang karya-karya kamu di situ, tapi nggak usah foto-foto pribadi atau foto dirinya gitu. Lalu kami mencoba dengan aplikasi Vine. Itu ada alasannya. Jadi sejak diperkenalkan Januari 2013 lalu, kami merasa cocok dengan aplikasi ini. Bagi kami, Vine itu sebenarnya adalah contoh yang tepat bagaimana kami menyiasati keterbatasan. Vine itu durasinya cuma 6 detik. Masih mending TEDx ada 18 menit untuk bercerita banyak. Tapi yang jelas kita nggak bisa bercerita sebanyak itu di Vine. Even 15 detik pun enggak. Jadi 6 detik itu adalah satu keterbatasannya yang harus disiasati. Terus sebelumnya juga awal-awalnya nggak bisa upload dari kamera roll. Jadi kalau udah bikin video animasi sebelumnya ada di komputer kemudian diupload, nggak bisa di Vine. Karena Vine itu sendiri juga khusus, spesial, beda sendiri dengan video sharing yang lain. Jadi awalnya saya eksplorasi dengan bikin semacam kayak tutorial bagaimana menggambar dengan Vine. Terus kemudian juga masih tutorial awal-awal. Kemudian saya mulai eksperimen bagaimana menggabungkan stop motion dengan animasi, mengembalikan lagi ke masa di mana animasi itu tidak dibantu oleh CGI atau komputer. Jadi ada masa-masa di mana animasi special effect itu dilakukan secara tradisional. Ini semua dilakukan langsung dari Vine tanpa bantuan komputer.
kacamata saya nih dipecahin. Nggak dipecahin sih. Digambar aja pakai pensil. Sampai akhirnya saya mendapatkan tawaran dari agensi di Amerika untuk membuat Vine komersial seperti untuk Virgin Mobile ini. Jadi ini konsepnya ceritanya walaupun nggak punya handphone, komunikasi tetap jalan. Kalau nggak ada handphonenya ya digambar aja. Ini untuk Virgin Mobile di Amerika. Dan selain saya, istri saya juga bereksperimen dengan Vine. Kayak ini misalnya buat cake decoration. Awal-awal Vine muncul itu saya ngerasa bahwa lucu nih kalau Vine dijadiin video-video tutorial tapi cuma 6 second. Akhirnya ya nyoba-nyoba karena saya kebetulan suka baking dan suka cake decor. Akhirnya coba bikin-bikin video tutorial. Oh nggak bisa play? Udah? Mau skip? Ini bikin bunga dari fondan. Ya ini bagaimana menghias buttercream, cuma 6 second dan di situ saya informasikan tip apa yang dipakai buat menghias buttercream. Ini juga contoh lain. Biasanya kalau lumayan panjang dan dekornya agak jelimet saya bikin berseri. 3 part gitu biasanya. Terus ini contoh bikin smoothies. Ini bahan-bahannya. Thanks, Mom. Ini juga video 6 second bikin teddy bear. Thanks, Mom. Nah, jadi inspirasinya dari ini. Waktu itu Lea pengen banget punya teddy bear. Terus saya tawarin ke dia, gimana kalau kita kolaborasi bareng. Lea yang desain, Lea yang bikin, nanti Mamin yang jahitin, yang bikin. Ya udah, jadi bermodalkan gambarnya Lea ini, akhirnya saya bikin teddy bear yang dia pengen. Jadi dengan Vine, dengan keterbatasan yang ada, anak-anak justru suka dengan Vine. Cara penggunaannya sangat sederhana, cara uploadnya juga sangat sederhana. Mereka belajar. Mereka belajar bagaimana bercerita dengan video. Dan peralatannya nggak harus rumit, nggak harus pakai handycam, cukup dengan iPhone. Pinjam orang tua mereka, pinjam tripod orang tuanya, mereka bikin film sendiri. Kadang-kadang juga dengan mainan mereka sendiri, dengan materi yang ada. Juga belajar dengan yang namanya script dan storyboard sehingga mereka tahu bagaimana membuat rentetan cerita yang proper bagaimana. Di beberapa kegiatan Arwen pada saat bikin Vine. Bahkan kadang-kadang kalau udah namanya juga anak-anak impulsif, ujuk-ujuk pengen bikin sesuatu di tengah jalan. Ini kita lagi piknik, tahu-tahu mau bikin Vine. Pada saat di luar. Ya bisa di mana aja. Jadi mereka bisa bereksplorasi di mana aja. Karena kita sendiri sebenarnya memutuskan untuk nggak punya TV, jadi di rumah kami itu nggak ada TV. Jadi kami terbiasa untuk terus berpikir mencari kegiatan untuk anak-anak. It's not anybody home. Ini behind the scene pada saat mereka mau bikin cerita Goldilocks and the Three Bears. Karena ceritanya panjang, akhirnya dibagi dalam 3 seri. Ini behind the scene-nya. Ini Neo masih jadi juru sound effect. Dan ini hasilnya. Knock, knock, knock. Anybody home? Item A. End of part 1. Masuk ke berikutnya.
Bentar. Jadi sambil nunggu, jadi ini yang sudah dilakukan oleh Arwen, Lea dan Nio. Nio. Dia juru suaranya udah selesai, jadi dia bisa istirahat dulu, bisa break dulu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Arwen sekarang adalah bikin Vine, menggambarkan dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang ada, itu sebenarnya nggak ada masalah selama dia bisa berkreasi. Jadi ini Knock, knock, knock. Anybody home? Item A. And the part one. ini part 2-nya. Ow. Whoa. Ouch. And the part two. Ini endingnya. Ouch. Whoa. Who is she? The end. Ya mereka mengeluh sih kok mepet banget sih, tapi akhirnya ya mereka belajar juga, karena kalau panjangan juga akhirnya bosan tengah jalan gak diterusin, mending pendek sekalian. Ini juga eksperimen dengan kertas plastik buat presentasi, digambar sendiri, terus kemudian juga belajar membuat animasi tangan frame by frame, 10 frame. Ini hasil karya dia, animasi tangan. Berapa frame Arwen ini? Arwen ingat? Ini berapa frame? Ini berapa frame? I don't remember. Ya mungkin sekitar Pokoknya 11 banyak frame. lah frame-nya. Terus kemudian dia juga dapat tawaran dari Mashable, sebuah blog populer di Amerika. Never ever talk to a mic if Terima kasih. Tuh. Jadi tentang dinosaurus. Hey, where's Jadi the jadi temanya waktu itu tentang dinosaurus. Ini behind the scene-nya. Terus dia juga belajar bagaimana menyiapkan materi sebelum syuting, belajar sabar juga. the egg is now empty. Ini videonya. When is this egg going to hatch? Just wait, honey. Mama! When is this egg going to hatch? Just wait, honey. Mama! When is this egg going to hatch? Just wait. Tim Mashable ketagihan, jadi seneng minta dimasukin dalam nomor 1 di blog mereka. Dan ini adalah Vine komersial pertama Arwen untuk target supermarket di Amerika. Jadi dia kolaborasi dengan beberapa Viner Amerika yang udah gede-gede, udah dewasa, dan dia satu-satunya yang anak kecil. Jadi dengan Vine kami juga kolaborasi dengan mereka, gimana bikin Vine bareng-bareng. Kadang-kadang Lea jadi aktornya, Arwen jadi sutradaranya, saya jadi kameramennya, atau Arwen jadi special efeknya seperti ini. Ini dulu kalau di zaman sebelum ada CGI udah efek yang sudah biasa dilakukan. Oh no! Bikin cerita. Terus kemudian kita juga berkolaborasi untuk Twitter ya. Ya, jadi ini proyek kolaborasi family pertama kita waktu diminta sama Twitter untuk bikin greetings Mother's Day ya. Jadi semua punya peran di sini. Lea jadi modelnya, terus Arwen bantuin syuting, Nio seperti biasa sound effect-nya. Ini videonya. Itu suaranya Nio, bagian sound effect. Ya kira-kira seperti itu. Jadi dengan Vine kita bisa bukan menaklukkan sih sebenarnya, menyiasati bagaimana dengan 6 detik kita bisa bercerita segala macam. Dan dari situ kita menggambarkan betapa kita bisa menemukan opportunity baru. Anak-anak bisa belajar gimana bikin film, belajar gimana interaksi dengan orang banyak di sosial media terutama.
Dan belajar dalam keterbatasan, mereka tetap harus bisa kreatif, harus bisa pintar mencari celah. Dan ini saya mau menunjukkan, saya mau coba upload dulu yang sudah dibuat Arwen barusan, Arwen, Lea, dan Arwen Nio. mau sambil cerita, Arwen bikin apa? Tuh. My name is Arwen. This is my storyboard. The story is about a kangaroo was jumping and it saw a button that can turn any animal into a drawing. So the kangaroo pressed the button and then it turned into a drawing. This is Leia. She's the animator, and this is Nia. He does the sound effects. Hope you Udah upload. hope Bisa you di-switch. enjoy the 6-second video. Udah bisa switch. Nah, ini yang barusan dibuat. Itu suara kamu. Ya, ke depan. Terima kasih. Demikian kisah kami. Semoga sudah mendengarkan. bermanfaat. Ini. Tuh, 2, 3.